Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menyajikan tentang G30 SPKI yang beranggotakan saya, Ayu dan Ida Ramadan. Saya Salsabila. Saya Fitri Sofia. Saya Fena Zahira. Saya Nadia Herisa. Dan saya Irmayanti. Baiklah, silahkan dilihat cuplikannya. Saya akan menjelaskan tentang keadaan markas sebelum G30 SPKI. Sebelum G30 SPKI, Untung dan Aidit mengadakan rapat bersama pemimpin PKI yang mendesa ingin mempercepat pemberontakan atau penculikan para jenderal. Karena mereka sudah yakin kalau Soekarno akan segera mati karena ia sedang mengalami penyakit yang mematikan atau sulit disembuhkan. Nah, mereka mengadakan 3 rapat penting, tepatnya itu di rumah Latif. Nah, rumah Latif itu menjadi 3 tempat rapat penting. Yang pertama, rapat diadakan pada 22 Agustus 1965. Yang kedua, rapat pada 29 Agustus 1965. Dan rapat terakhir pada tanggal 6 September 1965. Nah, ketiga rapat itu berlangsung pada malam hari. Nah, tepatnya rapat terakhir itu berlangsung di rumah Sam Kamaruzaman. Nah, dalam rapat itu ada Letnan Kolonel Untung, ada Sujono, Supono, Latif, ditambah dengan Brigadir Jenderal Suparjo. Nah, mereka semua yang hadir dalam rapat itu, mereka memakai pakaian preman atau sipil. Nah, dalam rapat itu mereka membahas tentang, Latif membahas tentang 60.000 tentara yang tidak mau ikut dalam gerakan G30 SPKI. Nah, Latif merasa khawatir kalau mereka itu nanti akan menjadi lawan pasukan G30 SPKI. Nah, sehingga mereka mengadakan rencana, menyusun rencana. Ketika rencana itu tersusun dengan rapi dan sudah jelas, mereka tuliskan dalam kertas. Setelah selesai, mereka bakar kertas itu untuk menghilangkan bukti. Untung selain sebagai pemimpin G30 SPKI, pengadilan militer atau Mahiluk menyatakan Untung itu bersalah karena ia menjadi pemimpin gerakan yang menyebabkan banyaknya para jenderal yang hilang nyawa. Nah, sehingga berakhirlah kejadian itu dengan waktu yang singkat. Latar belakang terjadinya G30S atau PKI. Yang pertama yaitu dominasi ideologi Nasakom, yaitu singkatan dari ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada masa Presiden Soekarno diberlakukan dengan seimbang sejak masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Pada saat itu merupakan upaya bagi PKI untuk mengganti Pada saat itu merupakan upaya bagi PKI untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunisme di Indonesia. Yang kedua yaitu pertentangan antara PKI dan TNI. Hubungan yang kurang baik antara PKI dan TNI diawali oleh pembentukan Angkatan ke-5 yang dianalisis oleh PKI. Hal tersebut ditentang oleh TNI Angkatan Darat sehingga membuat hubungan keduanya semakin tidak harmonis. Hubungan PKI dengan pihak TNI semakin memanas setelah munculnya hasutan dari rakyat dan TNI. Yang ketiga yaitu kesehatan Presiden Soekarno. Pada tahun 1949 beredar kabar bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah. Meskipun DN Aidit mengetahui sebenarnya bahwa Presiden Soekarno tidak sedang sakit parah. Beredarnya kabar tersebut menimbulkan kecemasan dari berbagai pihak terkait upaya perebutan kekuasaan yang akan ditinggalkan oleh Soekarno. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu sedang terpuruk, yaitu ditandai dengan kenaikan inflasi sebesar 650% dan memberi keraguan kepada rakyat tentang kepemimpinan Presiden Soekarno. Penurunan ekonomi pada saat itu dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh Jenderal Soekarno dan Jenderal Nasution tentang pembantaian terhadap pedagang yang berasal dari RRC. Yang kelima yaitu keterlibatan Amerika Serikat. Walaupun sebenarnya Amerika Serikat merupakan negara yang anti komunisme, nyatanya
ditemukan banyak dokumen dari FPI-CIA yang mengungkapkan keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa G30 SPKI. Melalui CIA, Amerika Serikat berusaha agar Indonesia tidak jatuh ke dalam kekuasaan komunisme. Tokoh yang menjadi korban G30 SPKI. Yang pertama adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Lahir pada tanggal 19 Juni 1922 di Jawa Tengah. Istrinya bernama Yayu Rulia Sutawiryo Ahmad Yani. Ahmad Yani memiliki 8 orang anak. Dia bertempat tinggal di Jalan Latu Harahari nomor 6, pinggiran Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Pangkatnya dulu adalah Letnan Jenderal. Karena gugur dalam tugas, maka dia mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi jenderal. Ahmad Yani beragama Islam. Yang kedua ada Letnan Anumerta R. Suprapto. Lahir pada tanggal 20 Juni 1920 di Jawa Tengah. Memiliki 4 orang anak dan bertugas di Jakarta. Pangkatnya dulu adalah Mayor Jenderal TNI. Karena gugur dalam tugas, maka mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Letnan TNI. Suprapto beragama Islam. Yang ketiga ada Mayor Jenderal Anumerta Mas Tirto Darmo Haryono. Lahir pada tanggal 20 Januari 1924 di Jawa Timur. Memiliki 5 orang anak dan beralamat di Jakarta. Pangkatnya dahulu adalah Mayor Jenderal. Karena gugur dalam tugas, mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan TNI. Tirto Darmo Haryono beragama Islam. Yang keempat ada Letnan Jenderal Anumerta Siswondo Parman. Lahir pada tanggal 4 Oktober 1918, Hindia Belanda. Tidak dikaruniai anak dan bertempat tinggal di Jakarta. Pangkat Mayor Jenderal. Karena gugur dalam tugas, mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Letnan Jenderal TNI. Siswondo Parman beragama Islam. Yang kelima ada Mayor Jenderal Anumerta Donald Ishak Panjaitan. Lahir pada tanggal 9 Juni 1925 di Sumatera Utara. Istrinya bernama Nyonya Maneke Panjaitan Boru Tambunan. Memiliki 6 orang anak dan bertempat tinggal di Jakarta. Pangkatnya dahulu adalah Brigadir Jenderal TNI. Karena gugur dalam tugas menjadi Mayor Jenderal TNI. Dia beragama Kristen. Yang keenam ada Mayor Jenderal Anumerta Siswo Miharjo. Lahir pada tanggal 28 Agustus 1952 di Jawa Tengah. Memiliki 2 orang anak dan bertempat tinggal di Jakarta. Pangkatnya terdahulu adalah Brigadir Jenderal. Karena gugur dalam tugas mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Mayor Jenderal dan beragama Islam. Yang ketujuh ada Letnan 1 Korpseni Anumerta Pierre Andreas Tandean. Lahir pada tanggal 19 Februari 1939. Dia belum menikah dan bertempat tinggal di Jakarta. Pangkatnya terdahulu adalah Lettu Korpseni yang gugur dalam tugas mengalami kenaikan pangkat luar biasa menjadi Kapten Korpseni. Lettu Pierre Andreas Tandean beragama Kristen. Tokoh lain yang menjadi korban adalah yang pertama Ade Irma Suryani Nasution. Lahir pada tanggal 19 Februari 1960, yang merupakan putri bungsu dari Jenderal A.H. Nasution. Yang kedua, Ajun Inspektur Polisi 2 Anumerta Karel Satswetubun. Lahir pada tanggal 14 Oktober 1928 di Tual, Maluku Utara, bertempat tinggal di Jakarta. Yang ketiga ada Brigadir Jenderal TNI Katamso Darmo Kusumo. Lahir pada tanggal 5 Februari 1923 di Sragen, Jawa Tengah. Gugur dalam tugas mendapatkan kenaikan pangkat dari Kolonel Infanteri menjadi Brigadir Jenderal TNI. Yang keempat ada Kolonel Infanteri R. Sugiono Mangunwiyoto. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1926 di Gedaret, Gunung Kidul. Mengalami kenaikan pangkat karena gugur saat tugas dari Letkol Infanteri menjadi Letnan Kolonel Infanteri. Tokoh PKI. Yang pertama, D.N. Aidit. Lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di Tanjung Pandang. Beragama Islam dan lahir dari keluarga Islam yang diduga sebagai tokoh utama dalam G30 SPKI. Yang kedua, Syam Kamaruzaman. Lahir pada tanggal 30 April 1924.
merupakan anggota kunci dari G30 SPKI, beragama Islam. Yang ketiga, Letkol Untung Syamsuri, lahir pada tanggal 3 Juli 1926 di Desa Seruni, Jawa Tengah. Pangkatnya adalah Letnan Kolonel dan beragama Islam. Yang keempat ada Brigadir Jenderal Mustafa Syarif Suparjo, lahir pada tanggal 23 Maret 1923, merupakan komando saat G30 SPKI dan beragama Islam. Yang kelima, Kolonel Abdul Latif, lahir pada tanggal 27 Juli 1926 di Surabaya dan merupakan seorang tentara yang beragama Islam. Pemimpin tentara dan dari batalion mana yang menjemput paksa ke-7 Perwira Tinggi Angkatan Darat? Letkol Untung merupakan Komandan Batalion 1 Cakrabirawa yang melakukan operasi penculikan dan pembunuhan terhadap ke-7 Perwira TNI Angkatan Darat pada saat G30 SPKI. Letkol Untung menjemput paksa sejumlah perwira militer TNI Angkatan Darat di Jakarta. Penjemputan paksa tersebut memakan korban sebanyak 3 perwira TNI tewas di tempat, dan 4 perwira lainnya disiksa di lubang buaya hingga tewas. Selain itu, Putri Jenderal A.H. Nasution, Ade Irma Suryani, tertembak dan akhirnya tewas pada 5 Oktober 1965 ketika para perwira yang telah diculik ditemukan di lubang buaya. 3 di antara jenderal tersebut telah tewas di rumahnya, di antaranya Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Haryono, dan Jenderal Panjaitan. Dan sisanya seperti Jenderal Sutoyo dan Jenderal Tandean disiksa oleh tentara-tentara PKI atau Cakrabirawa di bawah pimpinan Untung. Sedangkan Letnan Jenderal Suprapto disiksa oleh rakyat atau buruh tani yang bergabung dalam PKI. Setiap jenderal yang dimasukkan ke dalam lubang buaya tersebut, para buruh tani menyorakkan kata-kata yaitu gayang kabir, gayang kabir. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Cakrabirawa di bawah pimpinan Soeharto melakukan pemberantasan terhadap PKI di markas Untung. Kemudian setelah terjadi pemberantasan tersebut, ditemukan polisi Sukitman yang sedang tertidur di bawah kolong mobil PKI tersebut. Sukitman inilah yang menjadi sumber bagaimana, di mana, dan terjadinya gerakan 30 September seperti lokasi markas Untung atau markas PKI, yaitu berada di Jalan Keramat Raya, Ibu Kota Jakarta, atau lebih tepatnya di daerah PRK 6 plus C56 RT 12 RW 6 IPT Utara, Kecamatan KBY Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah Ibu Kota Jakarta 19150. Untuk lebih tepatnya akan berada di peta berikut. Berikut. Upaya penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Gerakan 30 September menyebabkan kebingungan terhadap masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Mereka tidak mengetahui keberadaan para petinggi Angkatan Darat setelah gerakan 30 September berhasil menguasai RRI. Tidak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Pertanyaan lainnya ialah, siapakah yang mengakui dirinya sebagai Dewan Revolusi yang menyiarkan berita tentang Dekret Nomor 1? Kebingungan masyarakat tersebut direspon oleh pemerintah. Sebagai Panglima Kostrat, setelah menerima laporan dan membuat perkiraan, ia berkesimpulan bahwasanya para petinggi Angkatan Darat tadi telah diculik dan dibunuh. Berdasarkan kesimpulannya, Maijen Soeharto segera mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Maijen Soeharto segera mengambil alih pimpinan Angkatan Darat guna menindaklanjuti peristiwa darurat nasional tersebut. Selanjutnya, dilakukan penumpasan pada tanggal 1 Oktober 1965. TNI segera menetralisasi pasukan gerakan 30 September. Segera menetralisasi pasukan gerakan 30 September di kalangan militer yang berada di lapangan Merdeka. Maijen Soeharto juga menugaskan kepada Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali RRI dan pusat telekomunikasi. Langsung dengan singkat tanpa adanya pertumpahan darah. Pada pukul 8, Maijen Soeharto segera mengumumkan bahwasanya telah terjadi percobaan kudeta oleh pasukan gerakan 30 September. Ia juga menginformasikan bahwasanya Presiden Soekarno dan Menko Hankam atau Kasat Jenderal A.H. Nasution dalam keadaan selamat.
Operasi penumpasan yang kedua yaitu terjadi pada tanggal 2 Oktober 1965, terjadi di Halim Perdana Kusuma, karena pasukan gerakan 30 September yang berada di kawasan Monas dicurigai pindah ke Halim Perdana Kusuma. Pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di Sumur Tua, yang letaknya yaitu di Lubang Buaya. Penemuan ini yaitu sebagai petunjuk dari polisi Sukitman yang lolos dari penculikan PKI. Tanggal 5 Oktober, jenazah tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pahlawan yang telah gugur tadi dianugerahi sebagai pahlawan revolusi. Aksi untuk penumpasan terus saja dilakukan, masyarakat pun ikut mendukung dan membantunya dengan adanya demonstrasi anti PKI di Jakarta. Demonstrasi terus berlanjut dengan menangkap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab dalam peristiwa itu. Kesimpulan dari film G30 SPK ini ialah bahwa film ini layak untuk dipertontonkan di masyarakat umum karena dapat memberikan pembelajaran bagi kita agar sejarah di masa lampau tidak akan terulang kembali, serta juga kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan baik itu dari anggota militer dan rakyat biasa untuk mempertahankan NKRI. Besar masyarakat menganggap bahwa film ini tidak layak untuk dipertontonkan karena merupakan film pembodohan. Padahal sebelum mengomentari sesuatu, kita harus mengetahui fakta di balik peristiwa tersebut. Film ini bahkan dapat memberikan rasa semangat nasionalisme dan kesadaran kita dalam membela negara.